Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mu'addad, pada kesempatan pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Ade Bangkit RC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul ibadah wa ja'ala ramadana syahrus siyam wa ja'ala sauma nisfas sabri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Jamaah sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin hafizakumullah ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah selalu diberkahi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kedua, tidak lupa kita sholawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya ini mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa kita jadi paham, kita jadi lebih mengerti betapa nikmatnya setetes air yang lewat di tenggorokan kita ketika lagi haus. Dan juga dengan puasa kita lebih mengerti betapa nikmatnya sepiring nasi yang lewat di perut kita ketika lagi lapar. Kendati demikian, puasa tidak hanya mengajarkan untuk menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu puasa juga mengajarkan kita untuk membiasakan diri menjadi pribadi yang lebih sabar. Maka dari itu banyak di beberapa riwayat hadis Nabi menjelaskan bahwasannya puasa itu adalah setengah dari sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abu Abid Dunya dalam kitabnya As-Saumu wa Thawabu Alaih, dijelaskan bahwasannya
sabar itu dibagi menjadi 3 tingkatan. As-sabru salasun. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama as-sabru 'alal musibah. Jadi sabar atas musibah. Di akhir-akhir ini banyak saudara kita seagama maupun setanah air sedang diuji dengan banjir. Nah, bagi mereka yang sabar dan juga semoga kita doakan saudara-saudara kita ini diberi ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi banjir tersebut. Nah, kalau kata beliau, barang siapa yang sabar terhadap musibah, faman sabara 'alal musibah hatta yaruddaha bihusni azaiha kataballahu lahu 300 darajatin ma bainad darajati ila darajati kama bainas sama'i wal ardi. Jadi kalau kata beliau, barang siapa yang bersabar atas musibah, maka Allah akan memberikannya 300 derajat dibandingkan orang lain. Yang mana antara derajat satu dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, ketika kita diberi derajat yang tinggi, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kedua, apalagi hadiah yang Allah berikan kepada kita? Allah berkata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah berkata, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang sabar, seakan-akan Allah ini bakal ngasih apapun ke kita. Maka kita sering dengarkan doanya orang terzolimi dan kena musibah itu pasti mustajab. Nah, kalau kita ibaratkan sehari-hari, misalnya kita kerja di kantoran, kita dekat sama bos kita karena kita rajin, kita tepat waktu, bos suruh ini kita laksanakan dengan baik. Nah, ketika sudah dekat, kira-kira kalau kita minta apa-apa ke bos, bakal dikasih apa enggak? Bakal dikasih. Nah, sama juga apalagi kalau kita dekat sama pencipta alam ini, maka kita akan dikasih semua yang kita minta. Maka dari itu ketika datang yang musibah, maka bersabarlah. Lalu kedua, as-sabru 'ala ta'ah. Dan juga ternyata kesabaran itu juga ada dalam melaksanakan ketaatan. Sebelumnya, ketika sebelum puasa, lagi siang hari, dingin-dinginnya karena hujan, atau kita lagi di puncak misalnya, itu paling enak makan bakso misalnya. Nah, ketika puasa itu dilarang. Kira-kira itu berat apa enggak? Itu berat. Atau misalnya di siang hari lagi panas-panasnya, ada es teh Solo. Apakah itu berat ketika kita dilarang untuk minum es teh Solo? Berat juga. Maka ternyata kesabaran itu juga ada dalam melaksanakan ketaatan. Dan juga ketika sholat isya, biasa kita sholat isya selesainya cepat, paling jam 7 lewat itu sudah selesai. Tapi ketika Ramadan, kita diwajibkan untuk sholat tarawih yang selesainya lebih lama. Dan itu juga berat. Sama ketika kita pagi, biasanya kita bangun subuh ketika azan subuh, atau nauzubillah kita kadang mungkin telat. Nah, sekarang kita dipaksa untuk bangun lebih awal sebelum subuh. Itu juga termasuk bisa kita katakan berat. Nah, barang siapa yang bersabar untuk melakukan ketaatan, apa ganjarannya? Faman sabara 'ala ta'ah kataballahu lahu 600 darajatin ma bainad darajati ila darajati baina nujumil ardi ila muntahal arsy. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjalani ketaatan, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 600 derajat, lebih banyak daripada yang musibah. Yang mana antara satu jarak dengan jarak lainnya itu bagaikan lapisan bumi dan batas ketinggian arsy.
Nah, itu makanya juga dapat kita ambil pelajaran juga ketika puasa itu apa? Ternyata kita itu untuk melaksanakan puasa itu tidak berat. Maka seharusnya ketika sudah selesai puasa Ramadan, kita terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Dan juga ternyata ketika puasa ini kita bisa loh bangun lebih pagi. Kita bangun lebih tepat waktu melaksanakan sholat subuh. Nah, seharusnya dengan terdidiknya kita di bulan Ramadan, setelah Ramadan ini juga kita terbiasa untuk sholat subuh tepat waktu, khususnya berjamaah di masjid. Lalu ketiga, tingkatan terakhir yaitu as-sabru alal ma'siyah, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, ketika Ramadan ini kita dipaksa untuk bukan hanya menjauhi makan dan minum, tapi juga menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Itu kalau kita mengingat video yang lalu, yaitu muhbitot, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Nah, biasa kita sebelum bulan Ramadan mungkin kita gampang sekali untuk berbohong, gampang sekali kita untuk mengumpat orang lain. Maka ketika Ramadan ini kita jaga mulut kita jaga untuk tidak gampang berbohong maupun mengumpat orang lain. Lalu apa ganjarannya? Faman sabara 'alal ma'siyah kataballahu lahu tis'umi'ati darajatin ma bainad darajati ila darajati kama baina nujumil ardi ila muntahal arsy marratain. Jadi kalau menurut beliau, barang siapa yang bersabar atas maksiat, maka Allah akan memberinya derajat 900 derajat. Artinya lebih tinggi daripada derajat musibah maupun ketaatan. Yang mana antara derajat satu dengan lainnya bagaikan jarak dari lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Nah, maka dari itu biasanya banyak ulama yang mengatakan bahwasannya ibadah puasa Ramadan itu seperti madrasah, seperti sekolah. Nah, barang siapa namanya sekolah itu kan pasti di awal-awal berat. Mau masuk SD, SMP, SMA, kuliah itu berat. Nah, sama kayak ketika Ramadan. Ketika Ramadan kita itu diuji lebih banyak. Sabar atas musibah, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk menjauhi maksiat. Itu susah di awal-awal. Nah, harapannya ketika lulus dari sekolah, kita terbiasa dengan itu semua. Artinya apa? Ketika sudah selesai Ramadan, diharapkan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tadi, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Diharapkannya seperti itu. Jadi bukan ibaratnya ibadah tahunan. Selama ini di masyarakat itu kan ibadah puasanya tahunan. Jadi ketika datang puasa, nah udah baru berhenti maksiat, baru ngelakuin hal-hal yang ketaatan tadi. Terus setelah Ramadan gimana? Balik lagi ke setelan pabriknya. Nah, yang tidak diharapkan seperti itu. Diharapkannya apa? Kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik tadi, agar kita beristiqomah dalam beribadah, istiqomah untuk menjauhi maksiat. Nah, seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya tutupi ceramah ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.